Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih Jemaat GEJ Abniel Surabaya dan Anugerah Kemendung. Pada pagi hari ini Rabu tanggal 28 Januari 2026 kita bertemu di Mimbar Gemar Gerakan Alkitab membaca rutin pada hari ini, dan sebagai ayat renungan saya ambil dari Amsal 19 ayat 17 yang demikian firman Tuhan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pengertian dalam perjanjian baru dipakai kata orang lemah, dan perjanjian lama dipakai kata orang miskin. Orang miskin atau orang lemah dalam bahasa Indonesia artinya tidak punya harta benda, serba kekurangan, penghasilan sangat rendah. Pada mulanya pada umumnya dihubungkan dengan materi atau uang. Yang dikatakan Amsal bahwa kita harus sungguh-sungguh menaruh belas kasihan kepada orang lemah, orang miskin, sebab dari mereka kita tidak dapat mengharapkan balasan. Bapak Ibu Saudara kekasih, ketika kita menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah atau orang yang miskin, maka kita sedang melakukannya untuk Tuhan yang akan menganggapnya sebagai hutang yang akan dibayar. Jika kita memberikan pada orang lemah, orang miskin hati yang tulus, perbuatan itu akan mendapat balasan dari Tuhan, Sang Sumber berkat dan kasih karunia. Kita dipercaya Tuhan untuk menyalurkan berkat-Nya yang lebih besar. Untuk itu, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jadi Amsal 3 ayat 27, kita tidak boleh menahan kebaikan kalau kita itu mampu untuk melakukannya. Puji Tuhan, Allah memperhatikan penderitaan yang dialami oleh orang lemah. Allah menjanjikan berkat bagi setiap orang yang menaruh belas kasihan terhadap orang yang lemah ataupun orang yang miskin. Dan setiap kita memberikan apapun yang kita miliki kepada orang yang lemah atau orang miskin, kita harus mempunyai motivasi yang benar, bukan untuk pujian atau pencitraan ataupun kesombongan. Di dalam Matius 6 ayat 3 dan 4 firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ayat yang keempat, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Biar juga di Mazmur 41 ayat 2 dan 3 firman Tuhan demikian. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ayat yang ketiga, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Jadi setiap kita memberikan waktu, pikiran, dan tenaga atau harta kita kepada orang yang lemah atau miskin, kita sedang memiutangi Tuhan, dan Dia berjanji akan membalasnya dengan berkat yang berkelimpahan. Untuk itu kita harus memberi dengan senang hati, tulus, tidak terpaksa, dan tidak berharap apa-apa. Firman Tuhan juga demikian dalam 2 Korintus 7, 8, 9. Kita akan belajar di sini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan,
sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ayat 9 dikatakan, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya untuk selama-lamanya. Jadi kita harus memberi dengan kerelaan, jangan terpaksa. Ya, jangan kita memberi kemudian kita bersungut-sungut, dan kita kecewa, dan kita menyesal, kenapa kok saya memberi. Ya, jadi kita benar-benar dengan hati tulus apa yang dapat kita berikan, baik itu bukan saja uang, bukan saja suatu harta benda, tapi suatu sikap hati kita, perkataan kita kepada orang, yaitu kita harus memberikan dengan tulus, dengan sukacita, tidak ada paksaan. Haleluya. Maka Allah akan melimpahkan segala kasih karunia kepada kita semuanya, dan kita akan senantiasa berkecukupan dalam segala hal. Nah, ini suatu janji Tuhan yang luar biasa. Dan juga di Ulangan 15 ayat 10, Ulangan 15 ayat 10 dan 11, firman Tuhan demikian, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Ayat 11, sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah padamu demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas, yang miskin di negerimu. Nah inilah, jadi kita harus buka tangan kita lebar-lebar, jangan gegem terus, orang Jawa bilang begitu ya. Jadi kita harus membuka tangan kita, maka ada terus-menerus berkat yang akan kita dapatkan, akan terus mengalir berkat itu kalau kita senantiasa membuka tangan. Haleluya. Dan Tuhan akan membalas kebaikan tersebut sebagai bentuk upah atas perbuatan baik kita, menunjukkan bahwa menolong yang lemah adalah bentuk pelayanan kepada Tuhan yang tidak sia-sia. Haleluya. Sebagai penutup saya akan memberikan suatu cerita, ya, cerita dari bagaimana kalau kita memintangi Tuhan, apa yang dampaknya apa yang terjadi. Nah, ada seorang lansia, dia orang yang berada, dia makan di restoran, dan kemudian saat membayar ternyata uangnya, dompetnya tidak ada. Nah, kemungkinan jatuh atau bagaimana, ya kita tidak tahu. Tapi kemudian di situ ada seorang pemuda. Saat itu di situ kemudian dia melihat bagaimana penjaga toko dan juga lansia, kedua lansia, opa dan oma ini lagi ribut perkara itu, mempermasalahkan masalah pembayaran. Akhirnya pemuda ini memberikan uangnya, membayarnya untuk opa oma itu. Nah, kemudian pemuda ini datanglah ke pacarnya setelah membayar opa oma tadi, dan dia mau datang karena pacarnya ulang tahun. Dia tidak membawa apa-apa karena uangnya sudah untuk membayarkan opa oma ini. Maka pacarnya marah dan kemudian putus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sudah bayari opa oma, diputusi pacar, dan kemudian dia cari pekerjaan. Begitu sulit menderitanya pemuda ini, namun Tuhan membalas kebaikannya. Kemudian dia mendapat suatu pekerjaan, dan ternyata pemiliknya adalah opa oma ini. Dia dikasih tugas sebagai ini, sebagai itu, ditingkatkan sebagai ini, dan dia mengatasi semuanya, dan akhirnya dia menjadi kepala pimpinan. Nah, itulah berkat yang luar biasa. Walaupun sudah dia memberikan uangnya, putus dengan pacarnya, kehilangan juga pekerjaan,
dia mendapatkan berkat yang berkelimpahan. Haleluya. Marilah kita juga demikian, kita buka lebar-lebar tangan kita, hati kita, untuk memberikan kepada orang yang lemah dan orang yang miskin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergema.